Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua yang cantik dan ganteng-ganteng? Oke, alhamdulillah baik ya. Jadi anak-anak semua pasti bingung kan? Ibu ini siapa? Ibu ini siapa? Kok saya baru lihat? Iya, iya. Nah, sebelum itu, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Nak. Di sini perkenalkan Ibu atas nama Nur Aziza Aulia, pindahan dari eh, sekolah MTS 1 Bone. Dan Ibu di sini di sekolah eh, sebagai guru BK. Oke, tahu tidak guru BK? Oh iya, bagus tahu ya. Oke anak-anak. Nah, jadi di sini ibu akan memberikan suatu layanan kepada anak-anakku semua. Tapi sebelum itu terlebih dahulu ibu mau mengetahui, kan di sini kan ibu kan baru di kelas ini, dan di kelas beberapa kelas yang ibu akan pegang itu kan baru ibu pegang. Nah, jadi di sini ibu pengen tahu ada berapa siswa di dalam kelas ini, siswa dan siswinya. Oh ya, 25 ya. Oke, baik. Baik, ada 25. Terus di sini ketua kelasnya siapa? Oh ya, ketua kelasnya Suci. Oke, Suci. Nah, Nak Suci ini ibu minta tolong kepada Nak Suci untuk memimpin doa supaya pelajaran ini berjalan dengan lancar. Bisa, Nak Suci? Oke, Nak Suci, saya persilahkan. Oke, baik. Bagus kalau gitu. eh Sekarang sebelum masuk di intinya terlebih dahulu lagi, ibu akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu ya. Oke? Oke. Ibu absen dulu ya. Tunggu. Absen. Ini kelas berapa? Oh, ini kelas 81 ya. Oke. Oke, anak kelas 81. eh Ayo hadir ya. Terus Sulan hadir. Putri. Oke. Yusuf hadir. Terus Maya. Oh, sakit ya Maya ya. Oke. Adnan. Tidak ada ya. Aidil. Izin Aidil ya. Aidil izin kemana? Kalau ibu boleh tahu. Oh, oke.
pergi umroh ya, Aidil. Gofur, Suci, oh ya, ketua kelasnya ya. Oh iya, oke. Terjawab sudah, pembelajaran terjawab. Oke, absen sudah selesai. Selanjutnya Ibu masuk di poin intinya. Oke. Jadi di sini Ibu akan membawakan suatu layanan, yaitu namanya layanan klasikal. Oke. Di sini ada yang tahu layanan klasikal itu seperti apa? Angkat tangan yang tahu ya, anak-anak semua. Ayo, berani yuk. Jangan takut, Ibu tidak memakan kok. Layanan klasikal, ada yang tahu? Ayo angkat tangan. Oh iya, silahkan Gofur. Nak Gofur. Apa itu layanan klasikal yang Anda ketahui? Oke, bagus buat Gofur. Terus Ibu meminta dari cewek lagi, satu orang lagi. Layanan klasikal. Ada yang tahu? Layanan klasikal itu apa? Oke, saya persilahkan Nak Ayu, layanan klasikal. Oke, bagus, mantap semua jawabannya ya. Jadi Ibu sedikit nambahkan, layanan klasikal ini sebuah layanan yang diberikan kepada siswa-siswi secara berkelompok dan juga diberikan kepada siswa itu secara terjadwal. Jadi ketika kita mau melakukan layanan klasikal ini, kita harus membentuk suatu kelompok dulu, dan juga kita harus menjadwalkan sebelum memulai layanan tersebut. Apakah sudah paham semuanya anak-anak? Oke, paham ya. Baik, langsung saja masuk. Nah, di layanan klasikal ini Ibu akan membawakan suatu materi yang sangat bagus untuk anak-anak semua, yaitu Ibu akan membawa materi tentang cara belajar efektif dan efisien. Oke. Ada yang tahu definisi atau pengertian dari belajar itu apa? Ayo angkat tangan. Ibu minta satu orang. Oke. Siapa yang bisa? Oke, silahkan Naulan. Silahkan definisi atau pengertian dari belajar yang Naulan ketahui saja. Silahkan jelaskan ke Ibu. Oh iya, bagus. Masya Allah, Naulan di kelas 81 ini semuanya pintar-pintar ya. Ibu lihat, Masya Allah semua. Oke. Jadi, nah di sini jadi di sini kan tadi anak-anak semua sudah mendengarkan definisi tentang belajar dari Naulan. Jadi sekarang Ibu tambahkan lagi jawaban Naulan ini sudah benar, tapi jawaban Naulan ini sudah benar, dan sekarang Ibu mau menambahkan lagi. Oke?
Oke, nah, jadi belajar. Nah, belajar secara sederhana itu dapat kita definisikan sebagai aktivitas yang dapat dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari dan sebagai hasil interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Oke anak-anak, apakah sudah paham? Oke, paham ya. Nah, selanjutnya itu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Jadi anak-anak semua ini pasti ada beberapa tahu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hasil belajar anak tersebut. Jadi ada yang tahu, siapa di sini yang tahu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya sendiri? Ayo angkat tangan. Siapa? Oh, ayo lagi. Nah, ayo saya persilahkan. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hasil belajar Ayu sendiri? Wah, bagus sekali. Jadi Ibu sangat senang sekali karena di kelas ini semuanya aktif-aktif ya. Masya Allah sekali. Oke. Jadi ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu ketika kesulitan belajar terjadi tentu terdapat hambatan seperti hadir dalam kegiatan belajar mata pelajaran sehingga berakibat hasil belajar anak tersebut menjadi rendah. Kegiatan belajar ini sangat berpengaruh oleh beberapa faktor yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu faktor tersebut dapat kita golongkan menjadi dua golongan. Yang pertama itu ada faktor internal. Tahu kan faktor internal? Oke, tahu internal itu di dalam lingkup. Nah, kalau eksternal itu di luar dari kelompok itu, di luar dari ranah tersebut. Jadi, faktor internal tersebut mempengaruhi kegiatan belajar yang dapat diuraikan dalam dua aspek. Yang pertama itu aspek fisiologis, yaitu aspek fisiologis ini secara umum, kondisi secara umum jasmani atau ketegangan otot yang menandai tingkat kebugaran organ tubuh dan sendi-sendinya dapat mempengaruhi semangat dalam mengikuti pelajaran. Terus aspek yang kedua psikologis, yang dimana selain aspek tersebut, aspek psikologis ini terdapat aspek psikologis. Tadi kan fisiologis, nah sekarang psikologis. Ini dapat mempengaruhi kuantitas dalam kualitas perolehan pembelajaran siswa, seperti kecerdasan, bakat, minat, dan motivasi. Oke, sudah paham anak-anak? Oke, paham ya. Selanjutnya terus adapun faktor yang faktor eksternal. Tadi kan ada internal, sekarang eksternal. Nah, faktor eksternal ini dapat mempengaruhi kegiatan belajar, diantaranya lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para staf, para administrasi, dan teman-teman sekelas yang dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. Para guru ini selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan memperlihatkan suri tauladan yang baik, semangat dalam mengajar, seperti rajin membaca, rajin berdiskusi,
dan dapat menjadi penyemangat bagi siswa atau anak-anak siswa dalam belajar. Selanjutnya yang termasuk masyarakat dan juga teman-teman sepermainan di sekitar siswa itu tinggal. Selanjutnya faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan belajar adalah gedung sekolah, letak rumah tempat tinggalnya, ketiga keluarganya, dan keempat alat-alat belajar. Saya lihat ini Nak Gofur kurang fokus dan tolong sebutkan apa yang ibu baru keluarkan dari mulut ibu. Baik. Jadi itu yang pertama gedung sekolah, yang kedua letak tempat tinggal rumahnya, terus kedua itu keluarga, terus dan ketiga itu alat-alat belajar. Faktor tersebut masih banyak lagi faktor-faktor dari eksternal ini. Faktor yang ibu tadi sebutkan ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan siswa. Berdasarkan uraian tersebut, bahwa faktor yang melatar belakangi penyebab timbulnya masalah pada siswa bersumber pada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini dapat mencakup segi intelektual seperti kecerdasan, bakat, minat, motivasi, kondisi, dan keadaan fisik. Faktor eksternal itu meliputi kondisi sosial siswa seperti lingkungan, ekonomi keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Adapun kayaknya saya lihat anak-anak ini kurang bersemangat ya dalam belajar. Baik, boleh kita ice breaking dulu supaya anak-anak juga tidak terlalu tegang, ya. Jadi semua ini anak-anak sebut 1, 2, pas hitungan ketiga tepuk tangan ya. Ke setiap kelipatan 3 harus tepuk tangan, oke? Paham? Oke, baik. Jadi dimulai dari ayo. 1, 2, tepuk. Oke, kayak gitu ya. Mulai? Oke. Nak Suci ini menghitung ya, bukan menepuk. Sebenarnya Nak Suci ini harus menepuk ya. Jadi Nak Suci ini mendapatkan hukuman karena Nak Suci sudah menyebutkan angka, bukan malah menepuk. Oke? Bisakah Nak Suci sebutkan bagaimana cara belajar Nak Suci? Cara belajar efektif Nak Suci itu seperti apa? Sebutkan paling banyak itu 3. Sebutkan saja. Oke, bagus. Oke ya, lanjut. Oke, sudah semua ya. Kembali ke laptop lagi ya. Kita ayo fokus lagi. Anak-anak semua halo. Ayo fokus lagi ya. Oke, di sini lanjut. Di sini poin selanjutnya itu cara belajar efektif dan efisien. Cara belajar yang efektif dan efisien ini yang pertama itu kita dapat mengatur waktu belajar kita. Dan yang kedua itu kita memiliki tempat belajar yang nyaman untuk kita. Ketiga itu membuat review materi. Keempat itu cara menghafal pembelajaran. Dan yang kelima itu keterampilan membaca. Jadi jika anak-anak semua ingin belajarnya lebih efektif dan lebih efisien, silahkan terapkan 5 yang ibu sudah sebutkan tadi ya. Oke, sudah anak-anak semua pahami? Oke, baik. Tadi kan ibu sudah
sudah memberikan cara-caranya. Nah, selanjutnya itu ibu mau menjelaskan itu cara belajar efektif dan efisien itu kayak bagaimana. Jadi, belajar efektif adalah suatu metode atau cara belajar yang disesuaikan oleh keadaan fisik atau keadaan personal siswa. Baik itu dilihat dari self metode belajar, penggunaan tempat belajar, waktu belajar, kemudian ada belajar efisien ialah cara belajar yang dapat menimbulkan usaha belajarnya atau mengurangi waktu belajar namun maksimal dalam hasil akhir tersebut. Yang diminimalkan adalah waktu belajar, tempat, sarana, dan prasarana, dan lain-lain. Apakah sudah paham semuanya terkait materi yang ibu bawakan tadi ini, yaitu cara belajar yang efektif dan efisien? Seru tidak semuanya? Seru tidak? Oke. Di sini ibu meminta bagi 4 kelompok, terserah mau ibu bagi atau anak sendiri yang bagi. Oke, silahkan dibagi ya. Nanti tugasnya dalam bentuk kelompok, nanti tugasnya ibu kirim lewat grup WA ya. Oke, ibu kirim dulu ya tugasnya. Oke. Tugasnya sudah ibu kirim dan silahkan anak-anak mengerjakan tugas tersebut dan secara berkelompok ya. Jadi ibu tidak mau satu orang saja yang kerja. Jadi ibu mau semua terlibat dalam satu kelompok dalam pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan. Oke? Nah, saya kira sudah cukup 45 menit ibu di dalam kelas ini. Jadi ibu akan mengakhiri pembelajaran ini. Tapi sebelum itu saya meminta ketua kelasnya lagi, Nak Suci, untuk menutup pembelajaran ini. Baik. Oke, terima kasih. Dan ibu sangat berterima kasih anak-anak kepada anak-anak semua karena anak-anak semua sudah berpartisipasi pada ibu dan sudah mau aktif dalam pemberian layanan ibu tersebut. Dan ibu minta maaf sekali jika ada kekurangan dari materi ibu tersebut. Oke. Jadi sebelum ibu tutup, apakah ada ingin dipertanyakan? Oh ya, sudah jelas ya. Saya rasa tidak ada. Oke, ibu tutup dengan membacakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.